jemaat. Loh, kenapa? Karena bagi saya, ketika saya mencoba memahami ini, logikanya cukup masuk akal. Jika Paulus yang dipenjara masih mati-matian memberitakan Injil yang membuat dia dipenjarakan, maka Injil yang diberitakan itu bukan sesuatu yang main-main. Kalau Injil yang diberitakan Paulus adalah sebuah kabar bohong misalnya, tidak ada orang mau susah oleh sebuah kebohongan yang dia tahu itu bohong. Kalau saya memberitakan sebuah kebohongan, logikanya saya tidak mau susah menderita gara-gara apa kebohongan yang saya beritakan sendiri begitu. Tetapi kalau Paulus sampai mau menderita dan tetap bersuka cita di dalam penderitaan karena Injil yang diberitakan, maka itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa bahwa apa? Bahwa yang diberitakan Paulus itu bukan main-main, sampai orang mau menderita, begitu. Sampai orang mau susah payah, begitu. Nah, itu yang kemudian Paulus sadari, Paulus katakan supaya sampai demikian pun sekarang, begitu kan? Sekarang itu maksudnya waktu Paulus di penjara, bukan hari ini tentu, begitu. Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Tubuh di dalam Filipi itu memakai kata soma, begitu. Soma itu maksudnya apa? Tubuh fisik kita ini loh, yang sifatnya fisik itu. Jadi oleh tubuhnya itu segala macam hal yang dia lakukan, yang dia pikirkan, yang dia alami, Kristus dimuliakan melalui sesuatu yang sifatnya fisik. Jadi apa? Sesuatu yang sifatnya fisik itu bukan sesuatu yang jelek begitu, bukan sesuatu yang tidak baik. Karena di dalam filsafat Yunani ada filsuf misalnya kayak Plato begitu, yang filsuf lain yang mengajarkan dualisme, yang mengatakan bahwa dengan teori soma sema teori begitu. Artinya tubuh ini penjara jiwa. Jadi tubuh ini jelek, jiwa itu baik. Jadi bagaimana jiwa bisa memperoleh kelepasan atau sesuatu yang terkebebasan, yaitu dilepaskan dari tubuh begitu. Nah, bukan kekristenan tidak mempercayai soma sema teori begitu. Memang di dalam tubuh kita itu ada jiwa kita, tetapi ini bukan sebuah penjara yang mengekang, membuat jiwa itu tidak bisa, ya pakai bahasa sekarang atau bahasa saya, tidak bisa berekspresi dengan maksimal begitu. Justru yang ingin saya katakan adalah tubuh kita itu justru dijadikan alat untuk mengekspresikan kerohanian kita itu secara maksimal. Jadi tubuh itu baik, tubuh itu diberikan Allah begitu. Bagaimana jiwa kita, rohani kita harus diekspresikan secara maksimal melalui tubuh kita. Jadi jaga tubuh kita. Begitu kan memang pelayanan terakhir memang dan cuaca memang rada tidak mendukung, dan ini pelayanan agak lebih sibuk dari biasanya begitu. Tetapi secara umum kenapa kita menjaga kesehatan? Kenapa kita misal berolahraga, makanan-makanan yang sehat? Kenapa kita tidak merokok misalnya, atau apalagi narkoba dan sebagainya? Karena tubuh kita ini baik begitu loh. Kita kerohanian kita, jiwa kita bisa diekspresikan secara nyata melalui tubuh. Nah, Paulus menggunakan tubuhnya itu untuk mengekspresikan apa? Rohaninya dan jiwanya yang rindu untuk memuliakan Kristus. Jadi ini dijaga baik-baik. Safety first begitu. Jadi nanti kalau misalnya new normal buka kebaktian, jangan ikut-ikutan. Tetapi ibadah itu untuk mengucap syukur karena kehidupan baik fisik maupun rohani yang Tuhan berikan. Jadi jangan sampai dengan ibadah membuat tubuh kita justru terpapar COVID. Kalau kita tidak punya protokol kesehatan dan kemampuan untuk menjaga safety dan jemaat begitu, sebaiknya tidak usah buka. Karena itu adalah pertanggungjawaban yang lebih benar di dalam kehidupan bergereja kita begitu. Saya malah dapat info di dalam pertemuan kemarin, persekutuan gereja dan perkumpulan Kristen gitu kan. Di situ ada hamba Tuhan yang
entah menyepakati atau menganjurkan begitu. Jadi kalau ada jemaat yang terkena COVID pada waktu ibadah dimulai di gereja, maka gereja itu harus membiayai seluruh biaya pengobatan jemaatnya yang kena COVID gitu. Kenapa? Ya, salahnya sendiri. Kenapa sampai kalau tidak bisa memiliki protokol kesehatan yang maksimal, ya jangan buka. Jangan karena ikut-ikutan. Jangan karena ingin persembahannya kembali. Nyawa dan kesehatan itu jauh lebih penting dibandingkan harta. Nah, ini yang harus kita pahami begitu. Kenapa? Karena tubuh kita itu baik, digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan akan lebih maksimal dan long term begitu, jangka panjang. Kalau apa? Kalau kita hidup, bukan kalau kita mati begitu. Nanti di dalam minggu depan akan menarik. Jadi kalau hidup atau mati mana yang harus kupilih? Aku nggak ngerti, nggak tahu. Tetapi Paulus punya tindakan. Kalau hidup maka ini, kalau mati maka ini. Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan gitu. Tapi tahu dari dasarnya apa pembahas minggu depan? Yaitu pemahaman kita tentang tubuh yang dipakai jiwa dan kerohanian kita untuk mengekspresi kerohanian kita yang rindu memberitakan kebenaran, yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam masa apa tubuh kita itu dipakai untuk memuliakan Tuhan? Nah, itu yang Paulus katakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Satu, karena dia sering berada dalam satu kondisi hidup dan mati berkali-kali. Yang saya jelaskan sebutkan kemarin, kapal karam lah, dirajam lah, digigit ular lah, ya dipenjara lah, disesah 40 kurang 1 lah, gitu. Jadi dia berkali-kali begitu. Jadi tapi dengan berkali-kali diperhadapkan dengan kondisi itu, ya dia tidak kapok-kapok begitu. Di sini kata kapok tahu nggak jera-jera begitu. Untuk memuliakan Tuhan begitu. Jadi baik tubuhku yang lemah maupun tubuhku yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau aku hidup, ya aku hidup memuliakan Tuhan. Kalau sampai aku mati, ya aku mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi Paulus mengatakan demikian. Kenapa? Karena kelihatannya dia belum tahu pasti ini nasibnya gimana ya. Saya divonis bebas atau divonis mati begitu. Nah, dia tidak tahu, maka dia bilang begitu. Jadi pemikiran Paulus, kalau hidup maka aku akan berani kembali memberitakan kebenaran seperti yang minggu lalu. Dia tidak beroleh malu begitu kan, tetapi seperti sedia kala dia tetap berani memberitakan Injil. Dan kalaupun mati, Paulus akan tetap mati mempertahankan imannya. Penderitaannya dan ancaman kematiannya tidak membuat dia untuk undur begitu, tetapi dia mau mati sebagai seorang pemberita Injil begitu. Jadi Paulus benar-benar memahami panggilan hidupnya, yaitu apa? Untuk memuliakan Kristus dengan seluruh hidupnya. Manusia itu kan gampangnya cuma ada dua begitu kan kondisinya, kalau nggak hidup ya mati, udah begitu. Nah, Paulus ingin menggunakan semaksimal mungkin hidupnya untuk apa? Untuk memuliakan Kristus. Jadi jangan sampai dia kehilangan keberanian untuk menghidupi panggilannya itu, begitu. Nah, kalau kita kembali ke Filipi 1 ayat 7, saya bacakan sebentar Filipi 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, dan oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi kasih karunia Tuhan yang diterima oleh jemaat Filipi sama di dalam karunia yang diterima oleh Paulus, baik Paulus ketika dipenjara maupun ketika dia tidak dipenjara begitu. Mereka ikut ambil bagian di dalam pergumulan dan
panggilan kehidupan yang sama. Ini sebuah kepemimpinan, sebuah misi, sebuah visi yang beresonansi, bergaung, bukan bergaung tuh begini. Kalau ada sebuah benda yang mengeluarkan suara, terus suara itu menjalar, lalu kena sebuah benda. Nah, kira-kira benda yang kena suara itu kemudian bergerak, begitu kan? Pernah enggak di fisika kan begitu kan? Ada suara ini begitu, terus misalnya diarahkan ke kertas, terus kertasnya agak bergerak sedikit karena istilah diarahkan suara itu, dan itu bergaung, bergema. Jadi pelayanan itu bisa menjadi sesuatu yang masif, luas, karena apa? Karena ada gaung, dan gaungnya ditangkap oleh penerimanya dengan baik, begitu. Jadi ada Paulus punya keteladanan, Paulus punya visi, dia memberitakan, men-sharingkan visi itu, dia menghidupi visi itu, dia meneladani bagaimana visi itu dihidupi, dan itu bergaung pada jemaat di Filipi, dan mereka terlibat aktif di dalam gaung yang sama. Itulah togetherness, itulah kebersamaan antara Paulus dan jemaat Filipi. Pemenjaraan Paulus, gaung, nggak membuat Paulus menjadi takut. Gaung itu, gema itu mengenai begitu jemaat Filipi, dan mereka juga tidak takut bersama-sama dengan Paulus. Meskipun Paulus di penjara, bahkan mereka tetap ikut melayani dan ikut ambil bagian di dalam kehidupan pelayanan Paulus. Begitu. Jadi kehidupan yang Paulus jalani dengan sukacita, baik dia susah maupun senang, dia itu bergema. Itu aja. Jadi apa sih hal yang paling efektif dan efisien untuk mengajak orang hidup bersama-sama seperti kita hidup di dalam Kristus, bersama-sama melayani dengan kita di dalam Kristus? Apa? Ajakan, promosi, sebar brosur? Bukan. Gitu. Kadang bukan kata-kata kita yang membuat efektif, tetapi antusias, semangat yang mewarnai itu yang membuat kita kehidupan di dalam Kristus itu mengenai, pakai bahasa itu ya gampangnya, mengenai orang-orang di luar sana, mengenai rekan-rekan kita. Kenapa? Orang ini semangat, orang ini sukacita, orang ini senang. Berarti ada apa? Begitu. Orang ini semangat untuk mengajak misalnya. Bukan sekadar mengajak, tetapi semangat mengajak. Tidak perlu tunggu disuruh, tidak perlu tunggu diperintah atau diprogramkan. Keluar dari isi hati. Itu efektif. Makanya banyak strategi-strategi menjangkau jemaat yang kita sudah lakukan, strategi berbagai macam apapun, dengan teori misalnya sampai teori pemasaran digunakan apapun, tetapi kenapa tidak efektif? Karena ada satu hal yang kurang barangkali, dan justru yang kurang itu adalah kunci efektivitas dan efisiensi dari ajakan dan pemberitaan kita, yaitu apa? Sukacita kita, antusiasme kita, semangat kita, kesukarelaan kita. Itu yang seringkali hilang, dan jemaat Filipi tidak kehilangan itu. Jemaat Filipi bukan sekedar bekerja bersama Paulus, tetapi mereka memiliki kesehatian dan saling menginginkan. Mereka punya semangat yang sama, mereka punya antusiasme yang sama. Kita tahu Filipi itu di Makedonia. Dan Makedonia adalah salah satu jemaat yang paling miskin dari jemaat-jemaat yang lain. Anda bisa cek itu di bagian Alkitab yang lain. Tetapi mereka mensupport Paulus, memberikan lebih dari
bukan dari apa yang mereka lebih, tapi mereka memberikan dari kekurangan mereka. Kenapa? Semangat, gaung, mereka bergema, beresonansi, memiliki resonansi dan gaung yang sama dengan apa yang ada di dalam bukan sekedar di hati Paulus, tetapi terlebih lagi ada di dalam hati Tuhan. Yang apa? Yang digaungkan bukan sekedar kepada Paulus, tetapi digaungkan kepada jemaat di Filipi. Baru pelayanan bisa punya warna. Baru pelayanan bisa menjadi sesuatu yang menarik orang. Bahkan meskipun kita tidak mengajak secara sampai maksa-maksa sekali. Kalau kita kehilangan semangat, kalau kita kehilangan loyalitas terhadap pelayanan kita sendiri, jangan harap orang akan ikut terlibat bersama dengan kita. Tidak akan pernah mungkin. Dan panggilan artinya ketika Paulus dan jemaat bersama-sama memiliki gaung yang sama, resonansi yang sama di dalam bekerja, visinya sama, misinya sama, tidak saling kontraproduksi, saling mendukung, saling mengisi. Justru artinya kita melihat bahwa panggilan seorang rasul, panggilan pelayanan seorang rasul, saya tidak mengatakan jabatan, begitu. Tapi panggilan pelayanannya itu juga panggilan setiap orang percaya. Jabatannya boleh beda. Ya jelas, rasul Paulus sama jemaat Filipi penatua ya beda gitu. Dari dulu sampai sekarang, apalagi sekarang tidak ada rasul begitu. Tetapi kenapa kita bisa belajar dari rasul Paulus yang jabatannya beda dengan kita? Saya mengajarkan apa yang dilakukan rasul Paulus kepada siapa, bukan kepada hamba Tuhan. Tapi kepada jemaat awam. Kenapa? Karena saya tidak ingin, bukan karena saya ingin membuat Anda punya jabatan rasul, tidak, karena itu salah. Tetapi karena panggilan yang dihidupi oleh rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain itu adalah panggilan kita semua. Panggilan memuliakan Allah, panggilan memberitakan kebenaran dan memuridkan, itu panggilan setiap orang percaya. Bukan panggilan orang-orang tertentu, begitu. Makanya pemuritan itu yang paling efektif adalah dilakukan oleh orang tua kepada anak, bukan dari hamba Tuhan kepada anak, begitu. Enggak, justru orang tua kepada anak. Nah, itu yang gereja, hamba Tuhan, gereja sebagai sebuah institusi memperlengkapi para orang tua supaya para orang tua itu mampu memuridkan keluarga, memuridkan anak-anaknya di rumah. Itu panggilan utama, begitu. Bukan berarti gereja dan hamba Tuhan tidak mau memuridkan anak-anak Anda, begitu ya, jelas tidak, begitu. Tetap perlu, tetapi bukan porsi utama dari gereja untuk memuridkan, begitu. Jadi gereja itu tidak menggantikan orang tua, tetapi mereka, gereja dan orang tua itu memuridkan misalnya generasi muda, ya itu yang harus kita pahami, begitu. Nah, itu relasi panggilan Paulus dengan jemaat. Nah, saya ingin coba mengeksplorasi sedikit apa panggilan Paulus dengan Taurat. Karena apa? Paulus memberitakan, mengajarkan Taurat, ya kan ada perjanjian baru, begitu. Dan Yesus pun menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika Paulus mengajarkan dan memberitakan tentang Tuhan Yesus, Yesus mana yang diberitakan? Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Gitu. Kita buka beralih sebentar ke Shema Israel. Begitu. Ulangan 6 ayat 4-9. Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi siapa yang mengajarkan berulang-ulang? Maksudkan dengan engkau di situ, ya orang tua, karena relasinya dengan anak. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring atau engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Jadi kalau kita ingin mengasihi Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Sampai kapan kekuatan kita itu habis? Kalau segenap kekuatan, berarti kan dihabiskan. Sampai kapan? Sampai mati. Begitu loh. Segenap hati, ya itu semangat yang berkobar-kobar. Itu semangat yang menyala-nyala. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil kita. Begitu. Bukan sekedar itu, mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya pada anak-anak dan generasi penerus melalui kehidupan kita. Saya selalu berpikir bahwa apa yang dimasukkan dengan anak di situ saya memahaminya bukan sekedar anak-anak secara jasmani, tetapi anak-anak secara rohani. Jadi ada generasi penerus yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau generasi kita hilang, siapa yang salah? Ya, salah satunya adalah generasi sebelumnya. Kenapa? Karena mereka generasi sebelumnya, jemaat yang lebih tua, saya katakan jemaat ya, tidak mengajarkan, tidak memuridkan generasi yang lebih muda, baik secara usia maupun generasi yang lebih muda, secara rohani. Itu bergantung hanya dengan hamba Tuhan yang memuridkan, yang memberitakan firman. Desain pelayanan rohani itu bukan didesain untuk dilakukan oleh sekadar rasul atau hamba Tuhan atau penginjil, tetapi seluruh orang Kristen, ya termasuk rasul, ya termasuk penginjil, hamba Tuhan yang lain, pengurus-pengurus dan jemaat yang tidak ada jabatan gerejawi, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama. Mungkin perannya bisa beda, tetapi tanggung jawabnya sama. Mereka dipanggil memuridkan, untuk melayani secara masif, dipanggil untuk terlibat. Karena kalau kita mau mengasihi Tuhan, ya segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Jangan sekedar ya kalau lagi kuat begitu lah, kalau lagi ya kalau saya mampu. Loh, kalau tidak mampu itu belajar, bukan tidak melayani, tetapi belajar untuk melayani. Pelayanan yang saya maksud selalu pelayanan dalam arti luas ya, bukan dalam bentuk pelayanan gerejawi saja, tetapi di dalam rumah pun. Jadi memuridkan itu bukan sel group di dalam gereja, enggak, tetapi bagaimana para orang tua itu sharing life kepadanya. Itu apa yang paling mendekati dengan pemahaman definisi dari pemuritan. Ketika si anak-anak itu mendengar bagaimana kita menceritakan firman Tuhan, terus bukan sekedar mendengar mereka menceritakan firman Tuhan, tetapi mereka juga melihat kita melakukan firman Tuhan yang kita ceritakan itu. Lalu bukan sekedar itu, ketika anak kita gagal melakukan firman Tuhan yang kita ceritakan dan kita teladankan itu, kita mendampingi anak kita di dalam mereka melakukan firman Tuhan yang kita ceritakan dan kita teladankan itu. Membantu anak-anak kita untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan untuk hidup di dalam Tuhan. Dari mana? Salah satunya adalah mereka pun melihat kesalahan-kesalahan kita untuk hidup di dalam Tuhan dan bagaimana kita mengatasinya. Itu pemuritan.
hamba Tuhan bisa melakukan itu? Ya mungkin terbatas karena rumahnya lain. Tetapi kalau di dalam rumah yang sama, mereka akan mendapatkan seorang mentor yang kaya, sebuah keteladanan yang luar biasa yang selalu ada. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat efektif. Melihat orang tuanya mungkin gagal. Tidak mungkin kan orang tidak pernah gagal. Yang dibutuhkan anak bukan melihat orang tua yang sempurna, tetapi yang dibutuhkan anak adalah orang tua yang berhasil menghadapi, mengatasi kegagalannya. Dia pernah gagal, pernah, tetapi kegagalan dia hidup di dalam Tuhan itu diatasi dengan pertobatan, dengan usaha untuk melakukan firman Tuhan yang lebih, tidak belajar dari kesalahan yang lama. Itu loh maksudnya. Bukan orang tua yang tidak pernah gagal, tetapi orang tua yang tidak gagal menghadapi kegagalan. Itu yang dibutuhkan oleh seorang anak. Dan itulah pemuritan. Itulah tugas kita. Begitu. Jadi resonansi pemuritan yang ada di gereja, cell group yang ada di gereja, PA yang ada di gereja, seharusnya beresonansi di dalam kehidupan keluarga kita juga di rumah. Begitu. Karena gereja dan keluarga bukan dua hal yang tentu berbeda, tetapi bertolak belakang dan dualistis. Itu dua institusi yang sama-sama dibentuk oleh Tuhan untuk saling melengkapi dan bersinergi. Itu yang seharusnya ada. Dan itu yang seringkali hilang di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi apa yang menjadi dasar bagi Paulus sehingga dia mau hidup dan mati dipakai untuk memulihkan? Karena ada pertolongan Roh Kristus Yesus yang selalu menopang dia. Jadi bagaimana kehidupan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Kristus di rumah? Dasarnya apa? Pertolongan Kristus. Yang apa? Yang ada di dalam hati kita. Dan gitu kan, firman Tuhan yang mempengaruhi dan menuntun kehidupan Paulus. Paulus belajar Taurat. Dia orang Farisi, ingat. Ketika dia mengatakan dia sampai hidup dan matiku dipakai untuk memuliakan Tuhan, dari mana? Dari Shema Israel. Dia ingin mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya sampai habis. Gitu. Kalau dia sekarat itu masih ada kekuatan mendoakan orang lain, memberikan nasihat dengan bisik-bisik misalnya, masih ada digunakan begitu. Kalau sudah mati ya habis, ya selesai, sudah begitu loh. Jadi firman Tuhan itu yang mungkin sederhana begitu, tapi sangat mewarnai kehidupan Paulus begitu. Saya pernah membaca satu artikel yang ditulis oleh seorang dosen di Israel begitu. Apa hubungan antara Paulus dengan Shema Israel begitu. Dia bukan sekedar mengikuti apa yang diperintahkan oleh Shema. Shema Israel adalah jiwa dari kehidupan pelayanan Paulus. Dia adalah jiwa dari bukan sekedar pelayan tapi seluruh hidup Paulus gitu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Mengajarkan dengan berulang-ulang. Jadikan itu tanda di dahi dan tanda di tangan, bukan dikasih tanda. Ini apa, kalau kita lihat itu ada gambar orang yang ada kotak di atas lalu ada dililit, bukan itu maksudnya. Tanda di dahi maksudnya itu ada di pikiran kita, dan tanda di tangan itu ada di dalam perbuatan kita begitu. Jadi kalau di dahinya ada tanda 666, bukan ada chipnya, tetapi apa? Itu tanda orang yang pikirannya, rasionalitasnya, kehendaknya, keinginannya, perasaannya tidak diwarnai oleh Kristus, tetapi oleh keduniawian, oleh dosa, oleh kedagingan. Dan kemudian apa menjadi peran dan tanggung jawab Filipi adalah, ya kita melihat bahwa jemaat Filipi adalah orang-orang yang lahir baru. Itu Filipi 1 ayat 5. Mereka juga melalui jemaat yang menerima firman melalui Paulus. Itu jelas, melalui surat, dikirim orang atau dia juga kirim datang. Hasilnya dari Roh Kudus, Roh Kristus Yesus yang diam di dalam hati jemaat Filipi dan diam di dalam hati Paulus, dan firman yang diterima Paulus dari Tuhan yang kemudian diberitakan kepada jemaat di Filipi, dan kita yakin itu dari Tuhan juga.
mereka punya roh yang mereka punya firman yang sama, maka hasilnya adalah kesehatian dan kebersamaan di dalam dengan Paulus dan di dalam kesatuan di dalam Kristus Yesus. Mengapa kita di dalam keluarga tidak sehati dengan istri kita, suami kita, atau anak-anak kita? Karena otoritas kita barangkali lain, satu dengan yang lain. Saling menegakkan otoritas kita sendiri. Kalau kita menegakkan otoritas Kristus di dalam keluarga kita dan gereja kita, kesehatian akan lebih mudah. Menjalankan firman yang sama akan lebih mudah. Kenapa tidak ada kebersamaan di dalam gereja? Karena barangkali rohnya beda. Pemahamannya beda. Sampai makanya bahkan secara lebih ekstrim melahirkan apa? Oposisi yang kontraproduktif. Karena tidak ada firman Tuhan yang mewarnai kehidupan. Firman Tuhan cuman dihafal. Kita hanya sebagai pendengar firman, tetapi belum menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu baru menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita kalau kita rasakan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita. Dari mana kita tahu seorang itu diwarnai oleh visi dari Kristus, oleh firman Tuhan, ketika dia melakukan sesuatu tanpa harus banyak disuruh-suruh dan terlalu banyak diingat-ingatkan. Gitu. Punya inisiatif, ya tetap perlu diingatkan selalu begitu, tetapi tidak akan sulit lah mengingatkan orang semacam itu, begitu kan? Tidak perlu terlalu didorong-dorong. Nah, itu kebersamaan, itu kesehatian. Jadi bagaimana tahu orang ini sehati dengan kita atau enggak? Ya kita lihat aja. Kalau kita enggak suruh dia lakukan yang seperti yang kita lakukan, enggak. Kalau enggak, ya dia enggak sehati dengan kita. Itu yang paling gampang, begitu. Meskipun tidak selalu, tetapi gampangnya demikian. Nah, menariknya, ini dalam bahasa kita always cuan itu kan menyenangkan, ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup itu di situ memakai kata zoe begitu, yang berasal dari akar katanya tuh yang kalau di dalam dictionary Strong Light itu kemarin saya lupa untuk sebutkan itu, ya itu arti yang hidup secara inilah apa ya, manusia hidup gitu loh. Itu salah satu apa artinya. Atau arti yang lain to enjoy real life. Jadi di dalam di dalam hidup itu bukan sekedar hidup, kita nafas, bergerak dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu enjoy, sesuatu yang menikmati kehidupan yang nyata di dalam yaitu manner of living kehidupan kita dan ketika kita bertindak. Jadi ketika pemahaman to enjoy real life di situ ya kita memiliki kehidupan yang sejati dan berharga yang sesungguhnya begitu. Kita aktif, kita terberkati dan kita berakhir di dalam the kingdom of God, di dalam kerajaan surga, dan ini hidup yang berharga. Jadi ketika Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, hidup yang macam apa sih? Hidup yang bermakna dan hidup yang dia enjoy, yang dia nikmati. Yang apa? Yang membuat dia di penjara itu loh. Yang membuat dia itu menderita itu loh. Nah, itu begitu. Hidup yang benar-benar dinikmati oleh Paulus di dalam Kristus, begitu kan? Bukan hidup yang lancar, yang naik turun, kadang lancar, kadang terhambat dan sebagainya. Jadi hidup yang bagiku hidup adalah Kristus itu hidup yang mana? Hidup yang berharga, yang paling dapat dinikmati di dalam Kristus adalah hidup di dalam Kristus dan memberitakan Kristus. Dan itu yang dijalani oleh Paulus. Dan ketika dikatakan bahwa mati adalah keuntungan, apa sih untungnya mati? Apakah karena kematian Paulus lepas dari penderitaan? Kalau mati Paulus tidak digigit ular gitu kan, karena tidak ada ular di surga. Dia tidak dipenjara lagi. Dia tidak disesah lagi begitu. Jadi lepas dari semua penderitaan. Maka untung, gitu kan?
Ya, kita kan begitu, selalu memotivasi, menghibur orang yang meninggal, keluarga dari orang yang meninggal, dia sudah lepas dari segala penderitaan hidupnya. Cuma masalahnya, ya itu betul sih, nggak ada kehidupan yang menderita di surga, kecuali di neraka lain begitu. Tapi betul, kematian melepaskan kita dari segala penderitaan itu betul. Tetapi apakah itu yang membuat kita merasa untung ketika kita mati? Jika ini alasan Paulus, maka berarti dia tidak bersuka cita, gitu kan? Dan itu tidak konsisten dengan ajarannya sendiri. Dia tidak menikmati hidupnya, gitu kan? Makanya ini cuan kalau hidup rugi. Sehingga dengan Filipi 1 ayat 22 yang nanti minggu depan akan kita bahas, gitu. Dia mengatakan apa? Di Filipi 1 ayat 22 di situ. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi. Jadi mana yang harus aku pilih? 21 ya. Karena begitu bagi mata adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Mana yang harus pilih? Aku tidak tahu. Begitu. Aku didesak dari dua pihak. Pihak mana? Pihak hidup dan pihak mati. Jadi dia tidak ngerti. Milihkan apa podo-podo enaknya. Sama-sama untungnya. Sama-sama menyenangkan. Mati yang menyenangkan, hidup yang menyenangkan. Mati bersukacita, hidup bersukacita. Jadi mana harus dipilih? Ya sama aja. Nah, karena sama aja, lalu Paulus mengatakan sesuatu yang lain. Begitu. Nah, itu yang dibahas nanti minggu depan. Jadi jelas, dari semangat dan perkataan-perkataan Paulus itu, kematian adalah keuntungan bukan karena terlepas dari penderitaan. Begitu. Tapi apa kalau gitu? Karena melalui kematian, kerinduan Paulus untuk bertemu dengan Kristus yang dia rindukan sedemikian rupa. Ingin ketemu begitu kan, muka dengan muka, itu terpenuhi. Jadi ilustrasinya seperti apa? Bayangkan kalau kita itu mau kerja luar kota, kerja di luar kota, kita kangen sama anak kita kangen sama pasangan kita, begitu kan? Sekarang kita dapat cuti, panjang pisan. Nah, terus kita kembali ke kota kita, terus bertemu dengan keluarga kita. Senang, begitu. Nah, itu yang membuat kematian itu menjadi sesuatu yang keuntungan. Kenapa? Karena saya bisa bertemu dengan yang paling saya rindukan. Begitu. Bukan karena upah, bukan karena apa, tetapi karena jadi ketika kita memberitakan Injil, nanti kalau kamu menerima Kristus, kita dapat hidup kekal. Apa sih hidup kekal? Kita hidup di dunia yang baru dan bumi yang baru. Kita hidup di surga. Terus ngapain di sana? Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada kelaparan dan sebagainya. Bukan. Itu bukan berita Injil. Itu hedonisme di dalam Injil. Yang kita beritakan ada apa di dalam surga? Ada apa di dalam kekekalan? Karena di surga ada Tuhan. Karena di surga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau cuti habis kembali kerja keluar kota. Tetapi ketika hidup kekal, maka persekutuan kita dengan yang paling kita rindukan, yaitu Tuhan yang ada di surga, tidak pernah akan berhenti. Itu yang paling dirindukan oleh Paulus. Bukan persekutuan yang kesementaraan, tetapi yang sempurna dan terus-menerus. Itu berita Injil. Karena ada Tuhan di surga, maka saya memberitakan Kristus. Karena ada Kristus di surga, maka saya akan memberitakan Kristus. Nah, masalahku, Pak, itu bukan urusan kita. Kita tidak memberitakan Injil agar laku. Kita memberitakan Injil keselamatan agar orang itu memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Bukan menerima Injil yang salah. Kebenaran menerima Injil itu sangat. Jadi, apa yang bisa kita renungkan pada malam hari ini? Udah 45 menit. Paulus jelas, dia tidak menunggu nasibnya jelas terlebih dahulu untuk bekerja. Dia sekarang di penjara nih, begitu kan?
Terus ngapain? Begitu. Nanti kalau bebas dari penjara baru kerja lagi. Sekarang kerja percuma mikir itu nanti ya enggak ini ya kan di penjara ya nunggulah begitu kan. Kayak kita begitu kan. Kita nih mau pelayanan apa? Nanti mau pelayanan gereja misal. Ke depan ya nantilah tunggulah kalau COVID-nya udah selesai baru kita merencanakan. Nantilah kalau sudah mau buka ini baru kita mempersiapkan. Nantilah. Paulus bukan demikian. Di depan mata dia terpenjara. Jangan sampai terpenjaranya tidak membuat dia bekerja. Dia tidak akan tunggu nasibnya jelas. Jelas tidak jelas dia bekerja. Gitu. Nantilah tunggu kalau saya sudah baik dulu baru ngajak. Nantilah kalau saya sudah belajar firman Tuhan, katam firman Tuhan begitu kan dari apa namanya? Kejadian sampai keluaran, dari kejadian sampai wahyu, baru saya ngajar. Wah, tidak mulai-mulai keburu tua gitu. Paulus bukan orang yang demikian. Dia bekerja menggunakan setiap kesempatan yang ada. Terbatas tapi kan ada kesempatan sedikit, yaitu yang digunakan begitu. Tidak tunggu gitu. Apakah kita menjadi orang yang selalu menunggu dan tidak menggunakan kesempatan di depan mata? Mumpung anak saya masih kecil, belum besar, nanti kalau udah gede kuliah di luar kota, ya apa ya? Maksudnya ya ikutlah di dalam proses pertumbuhannya. Jangan mengajar anak nanti tunggulah nanti sudah gede, kecil-kecil diajari juga percuma, enggak tahu begitu kan. Mau mengajar anak untuk melayani tanpa upah, tetapi karena cinta Tuhan, nantilah anak-anak enggak tahu itu, tunggu udah gede nanti mereka tahu sendirilah. Dia enggak menunggu. Paulus bukan tipe orang yang menunggu. Dia mengajar, dia bekerja, memberitakan apa yang benar di dalam kesempatan di depan matanya dia. Jadi bagaimana? Sulit. Ya mintalah hikmat dari Tuhan untuk menunjukkan jalan dan keputusan yang tepat. Gitu. Bagaimana konsep kita tentang kematian orang percaya? Kalau sekedar lepas dari penderitaan itu mirip Buddhisme. Hidup ini menderita, dari kematian adalah kita lepas dari penderitaan. Atau upah dan kesenangan jasmani, di surga tidak ada penyakit, dapat rumah, kapling. Ya mirip hedonisme. Tapi kalau konsep kematian kita membawa kita kelepasan dari dosa dan persoalan total yang sempurna dengan Allah, maka yang kita rindukan di surga biasanya apa yang kita lakukan di dunia juga, dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan itu mempengaruhi bagaimana kita menikmati hidup di dalam Kristus dan hidup yang melayani Kristus. Bukan hal yang mudah, iya. Semua orang bergumul, saya pun juga bergumul menikmati kehidupan di dalam Kristus dan pelayanan. Tetapi ya mari kita berusaha, begitu. Jangan menunggu untuk bertindak, tetapi mari kita mengambil inisiatif untuk bertindak. Mumpung sekarang anak-anak bersama dengan kita itu hampir 24 hours, itu kesempatan kita memuridkan. Apalagi kesempatan ini sudah hampir habis kalau sudah new normal, begitu. Apakah kita sudah memiliki menggunakan kesempatan di waktu-waktu yang lalu dengan baik? Atau ya kita melewatkannya begitu saja? Sampai sini ada pertanyaan? Sesuai topik dulu, kalau tidak sesuai topik, ya pertanyaan apapun yang bisa ditanyakan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ada chat nggak ya? Oh, nggak ada. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Kalau belum ada, kita tutup dalam doa. Oke? Nanti kalau pertanyaan mau nyusul ya tanya lewat WA atau lewat telepon juga boleh begitu. Tapi bagus lewat WA.
Nah, kalau saya sudah balas masih tidak mudeng, baru telepon bisa, gitu kan. Nah, oke. Pertanyaan boleh nyusul. Saya selalu buka hotline untuk tanya jawab di WA atau di ya terserah mau telepon juga tidak apa-apa, begitu. Oke, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas pemahaman kita pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi satu penuntun dalam kehidupan kami, meneladani Paulus yang menggunakan setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan kami, dan ajar kami menjadi para orang tua yang memuridkan anak-anak kami di rumah, menjadi orang tua yang mengajarkan kebenaran di rumah, orang tua yang menjadi teladan hidup di rumah. Mungkin kami gagal di dalam kami menghidupi panggilan kami memuridkan, tetapi berikan kami kekuatan untuk kami menjadi orang tua yang berani mengakui kegagalan itu dan berani untuk memulihkan, menjadikan hidup kami dari menjadi sebuah teladan dari pemulihan dari kegagalan yang kami lakukan, sehingga setiap orang, setiap anak yang melihat kami mungkin tidak melihat kami sebagai seorang tua yang sempurna, tetapi melihat kami sebagai orang tua yang berusaha keras dengan sekuat hati dan jiwa kami dan kekuatan kami untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap detik hidup kami. Jangan biarkan kami menunggu untuk mendidik masa depan generasi di bawah kami, tapi inilah saatnya untuk kami menjangkau mereka, baik yang di rumah, baik yang di dalam gereja, maupun yang ada di luar gereja dan di luar rumah. Terima kasih Bapak, sertai kami, bekali kami, sehingga di dalam kami, Tuhan panggil ini, kami boleh memuliakan Tuhan dan menikmati memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami ucap syukur. Oke, sampai di sini, sampai jumpa di minggu mendatang. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Makasih Pak Bayu. Oke, kita tutup ya. Oke, kita tutup sama-sama.